Hai, halo guys, jumpa lagi dengan Heri di sini. Apa kabar kalian para pecinta hewan? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan serta rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dari Disney yang berjudul The Jungle Book 2016. Film yang menceritakan tentang perjuangan seorang bocil Tarzan yang keberadaannya menjadi ancaman bagi penduduk hutan karena harimau beringas yang ingin menghabisinya. Bagaimanakah keseruannya? Akankah dia selamat? Oke lah, daripada kalian menunggu lama dan malah bermain ke hutan, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe aja supaya gak ketinggalan video menarik lainnya dari Harry One. Di awal film memperlihatkan hutan dengan keindahannya. Seorang bocil laki-laki berlari, terlihat beberapa hewan buas mengejarnya. Bocil laki-laki itu berlari dengan kencang dan tiba-tiba ternyata macan kumbang itu adalah temannya yang bernama Bagheera. Anak itu bernama Mowgli, seorang Tarzan bocil yang sedang berlatih bersama kawan-kawannya. Terlihat sedih karena latihannya gagal lagi. Karena latihan ini dilakukan dengan tujuan agar Mowgli dapat berkembang seperti serigala lainnya. Yang padahal nih, sejatinya Mowgli adalah seorang manusia. Aduh, gimana atuh angel mah angel. Ini adalah Akila, sang serigala pemimpin yang jujur dan baik hati. Dan ini adalah istrinya Raksa. Mereka adalah orang tua angkat Mowgli. Seperti inilah keseharian Mowgli bersama dengan yang lainnya di daerah perdamaian. Perilaku barbar tidak diperbolehkan di sini. Suatu hari datang seekor harimau bernama Shere Khan. Terlihat hewan-hewan lain takut kepadanya, yang berarti dia bukan hewan yang ramah. Dia terlihat dendam mengingat wajahnya dengan bekas luka yang katanya diakibatkan oleh manusia dewasa. Seperti yang saya katakan tadi, tempat ini adalah hutan perdamaian dengan hukum dan aturan tertentu berlaku yang dibuat oleh Akila. Oleh karena itu, tidak ada perbuatan barbar yang diizinkan di sini. Akan tetapi, Shere Khan yang geram dan tidak suka dengan adanya anak manusia berjanji bahwa ketika hujan besar dan batu perdamaian tenggelam, maka pada saat itu juga tidak ada lagi perdamaian dan artinya Shere Khan akan membabi buta, terutama terhadap Mowgli. Hingga tiba saatnya hujan turun dengan lebat yang membuat semua hewan maksud saya, termasuk Mowgli menjadi khawatir. Seluruh serigala mengadakan rapat mengenai ancaman yang akan terjadi. Merasa tidak aman jika Mowgli tetap berada di tempat itu. Akan tetapi tetap saja yang namanya orang tua berat untuk membiarkannya pergi. Sementara jika tidak akan sangat berbahaya termasuk kepada semua hewan di sana, mengingat Shere Khan sangat beringas. Hingga pada akhirnya Mowgli memutuskan dirinya untuk pergi dari hutan dan mengamankan dirinya dari Shere Khan. Tiba di padang rumput tempat para kerbau, dari jauh tiba-tiba Shere Khan menerkam yang kemudian ditahanlah oleh Bagheera. Mowgli pun lari, sementara Bagheera bertarung melawan Shere Khan. Oh, jelas Bagheera bukan tandingannya. Melihat tubuh Shere Khan lebih besar darinya, beruntung Mowgli bisa kabur dengan menaiki kerbau balap. Sementara itu, karena Mowgli pergi, membuat Shere Khan kesal hingga membunuh Akila dan mengambil alih kepemimpinan. Dengan tujuan agar Mowgli kembali ketika mendengar kabar akan hal itu. Karena tetap saja Shere Khan sangat berambisi untuk menghabisinya. Kembali lagi ke Mowgli yang berjalan cukup lama. Mowgli pun tiba di pepohonan yang tampak menyeramkan. Terdengar suara aneh seperti hewan besar, dan benar saja seekor ular segede gaban datang menghampirinya. Bagaikan terkena genjutsu, Mowgli terhipnotis seakan melihat semua masa lalunya. Hingga dia tak sadar kalau tubuhnya sudah dipeluk oleh lilitan ular raksasa tersebut. Ketika ular itu ingin menghap Mowgli, tiba-tiba Mowgli tak sadarkan diri, entah apa bangun-bangun sudah ada di dalam goa. Dan ketika dia sudah sadar, seekor hewan besar berada tepat di depan wajahnya. Relax, kid. No need to get worked up.
Ternyata Mowgli diselamatkan oleh seekor burung besar bernama Balo. Mereka pun menjadi teman. Ketika Mowgli akan mengambil madu atas permintaan Balo karena sebentar lagi musim dingin dan dia akan hibernasi panjang, Mowgli menggunakan akal dan kecerdasannya untuk bekerja yang tentu saja di tempat dia tinggal muslihat dan trik tidak boleh digunakan. Bodoh amatlah, yang penting dapat madunya, kata si Balo. Dan benar saja, ketika Bagheera datang, dia kesal dan tidak suka melihat Mowgli memperlihatkan kecerdikannya dalam membuat peralatan canggih yang padahal tidak canggih-canggih amat. Singkat waktu, ketika malam tiba, terdengar suara para gajah yang sepertinya mendapat masalah. Perlu diketahui bahwa di hutan ini gajah sangat dihormati dan tidak ada yang berani berurusan dengan mereka. Ternyata seekor anak gajah jatuh ke dalam jurang. Karena itulah mereka saling berteriak. Tanpa mempedulikan pakai cara apa, dengan kecerdasannya Mowgli pun segera mengambil peralatan dan menolong anak gajah tersebut. Keesokan harinya, atas permintaan Bagheera, Balo mengatakan kalau Mowgli harus segera pergi dan mengatakan kalau dia bukan temannya. We're buddies, aren't we? Huh? No, we were never friends. I certainly never thought of you as my friend. Hal itu membuat Mowgli kesal dan berhiling ke atas pohon. Ketika ada monyet yang mengganggunya ketika Batmut tiba-tiba. Bagaikan bermain bola, Mowgli dioper dan dibawa ke sebuah bangunan seperti kuil kuno. Oh my god, ternyata para kawanan monyet itu dipimpin oleh seekor orang hutan raksasa. Dia menjelaskan alasan menculik Mowgli adalah ingin menguasai bunga merah, atau yang biasa kita kenal dengan api. You can give me the red flower. Karena dengan api, maka suatu makhluk akan menjadi penguasa atau puncak dari kekuatan. Karena itulah mereka takut dengan manusia. Padahal mah gampang-gampang aja ngidupin api, WKWK. Mowgli merasa tak mengerti karena walaupun dia manusia, sedari kecil dia dibesarkan oleh kawanan serigala dan tidak tahu caranya membuat api. Ketika Balo dan Bagheera datang untuk menjemput Mowgli, sang ketua pun tidak mengiyakan permintaannya dan menyuruh para kunyuk ini untuk mengusir Balo. Akan tetapi dengan tubuh Balo yang besar, para kunyuk ini pun tidak mampu untuk memaksa mundur Balo. Akhirnya Mowgli kabur, akan tetapi salah satu kunyuk menyadari akan hal itu. Pertarungan pun tak terelakkan hingga sang ketua keluar setelah noleh berabad-abad lamanya. Mowgli pun ditemukan dan terjebak di dalam ruangan. Mendengar apa yang dikatakan ketua membuat Mowgli tak percaya. Ia mengatakan kepada Mowgli kalau Akela sudah dibunuh oleh Shere Khan. Sontak emosi Mowgli pun memuncak ketika mendengar kabar tersebut. Ketika Mowgli kabur, si ketua pun dengan gobloy mengejar yang membuat seisi bangunan ambruk menimpa dirinya. Mowgli marah karena Bagheera tidak jujur dan mengatakan jika Akela sudah mati, hingga dia pergi ingin menghajar Shere Khan. Di malam hari, Mowgli pergi ke pemukiman manusia dan melihat bagaimana cara mereka menggunakan bunga merah. Mowgli pun membawa obor dengan api yang menyala. Nampak semua hewan ketakutan, dan ketika tiba di rumahnya, Mowgli pun menantang Shere Khan untuk beradu mekanik. Jelas saja Shere Khan ketakutan dan trauma. Dengan licik dia mengatakan kalau bahaya sesungguhnya telah datang dan penduduk hutan lebih takut pada hal yang lainnya, yakni bunga merah. Tanpa Mowgli sadari, terjadi kebakaran hutan yang diakibatkan oleh obor yang ia bawa. Mowgli pun membuang api itu ke dalam air karena tidak ingin keluarga dan teman-temannya ketakutan. Shere Khan akan menyerang Mowgli dan ternyata semua penduduk hutan mendukung dan akan beradu mekanik untuk melindunginya. Balo menyerang terlebih dahulu. Jelas saja, sekalipun tubuhnya besar, Balo tua ini tidak mampu untuk menghajar harimau beringas penuh dendam dan kebencian ini.
Ketika semuanya menyerang dan Mowgli dengan sok-sokan ingin maju, beruntung Bagheera datang dan mengatakan kalau Mowgli harus melawan dengan cara manusia. Shere Khan pun mengejar Mowgli yang lari ke arah kebakaran hutan. Kali ini mereka tinggal berdua. Pertarungan menegangkan antara harimau dan manusia pun terjadi. Siapakah yang akan menang? Hingga pada akhirnya Mowgli terjebak di sebuah pohon besar. Terlihat kobaran api menyala di bawahnya. Ada dua pilihan antara Modar dimakan macan atau Modar terpanggang. Dalam kondisi kritis terlihat Mowgli tidak takut sedikit pun. Hingga ketika Shere Khan hendak menerkam, tiba-tiba bagaikan macan panggang, batang pohon patah karena pohon yang dinaikinya adalah pohon mati. Shere Khan pun jatuh ke bawah kobaran api yang jelas akan membuatnya terbunuh. Sementara itu, dengan kecerdasannya Mowgli yang sudah merancang semuanya berhasil selamat. Setelah insiden kebakaran tersebut, terlihat para gajah yang melakukan perbaikan hutan dengan mengalirkan air ke sungai ke arah alas. Kehidupan di sana pun terlihat normal kembali dan membaik. Semua bahagia kembali dan film pun telah selesai. Bagaimana? Seru dan menegangkan bukan? Hikmahnya adalah dendam, amarah, dan kebencian akan selalu berakibat buruk. Tidak ada bagusnya dari penyakit hati selain kerugian. Pikirkanlah hal itu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Harry Won.